Shalom, sahabat Radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya, Nyonya Tambun, Sintua Pelita Boru Sinaga, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih sebagai pelayan pendamping pembawa renungan pagi Radio Pelita Kasih, Senin tanggal 29 Januari 2024. Adapun renungan pagi hari ini akan dibawakan oleh Bibel Fro Juliani Boru Tariorang dari HKBP Kenolong, Resort Jakarta. Baiklah Bapak Ibu, kita awali dengan berdoa yang akan dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah yang selalu setia memberikan kehidupan bagi kami hingga di pagi hari ini, sehingga kami beroleh kesempatan menikmati anugerah-Mu melalui hidup baru, nafas kehidupan, sukacita, serta semangat baru untuk menjalani kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas dalam satu hari ini, kami rindu akan firman-Mu sebagai bekal rohani kami, untuk memberikan kami kekuatan, inspirasi, serta petunjuk dalam setiap pekerjaan yang hendak kami lakukan, agar senantiasa seturut kehendak-Mu. Karena itu ya Allah, berkati dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar dan mengerti kehendak firman-Mu melalui renungan di pagi ini. Kami mohon urapi dan kuduskan kami melalui penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Beginilah firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun
meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Marilah kita dengarkan penyampaian renungan. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan ini adalah hendaklah kamu murah hati. Menjelaskan renungan dari firman Tuhan di pagi ini, saya akan mengawalinya dengan menceritakan sepotong cerita inspirasi, yaitu tentang Danau Galilea dengan Laut Mati. Apakah persamaan dan perbedaan antara Danau Galilea dengan Laut Mati? Perbedaan yang paling utama adalah Danau Galilea adalah sebuah danau, sedangkan Laut Mati adalah sebuah laut. Tapi ada perbedaan penting yang dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan bagi kita. Kita perlu mengetahui persamaannya terlebih dahulu. Persamaannya adalah Danau Galilea dan Laut Mati mendapat air dari sumber yang sama, yaitu dari Sungai Yordan. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah Danau Galilea sangat indah yang sekelilingnya ditumbuhi berbagai jenis tanaman dan banyak orang yang bermukim di sekitarnya. Dan di dalam danaunya banyak jenis ikan, hewan air yang hidup dan berkembang. Sebaliknya, Laut Mati adalah tempat yang tidak bisa ditinggali. Tidak ada tumbuhan atau spesies yang dapat hidup di dalamnya maupun di sekelilingnya karena kadar garamnya yang begitu tinggi. Juga aroma atau bau pada daerah itu sangat tidak sedap. Mengapa keduanya bisa sangat berbeda? Padahal sumber airnya sama. Hal ini dikarenakan jika Danau Galilea menerima dan memberi. Danau Galilea menerima air dari Sungai Yordan dan meneruskan airnya ke danau lain yang juga memanfaatkannya. Berbeda dengan Laut Mati yang hanya menerima dan menyimpan. Artinya, menerima air dari Sungai Yordan untuk dirinya sendiri. Dan air yang masuk ke Laut Mati itu tidak pernah keluar lagi dan tidak meneruskannya ke tempat yang lain. Inilah perbedaannya. Lalu apa pelajaran dari cerita inspirasi ini? Ini adalah tentang hal memberi dan menerima. Hidup manusia adalah seimbang, saling memberi dan saling menerima.
tidak hanya memberi atau tidak hanya menerima, atau memberi saja, sebaliknya menerima saja. Ada saatnya kita memberi, ada saatnya kita menerima. Memberi adalah salah satu tindakan dan tanda bahwa kita yang hidup bermurah hati. Sebagai orang Kristen, jangan hanya bisa menerima saja, tetapi kita juga harus bisa memberi bagi orang lain. Hal ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia telah meninggalkan teladan hidup bagi kita. Maka dari itu, kita harus mengikuti jejaknya dan teladannya. Salah satunya adalah hal kemurahan hati. Bermurah hati merupakan perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya yang telah beroleh kemurahan dari Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, maka dosa-dosa kita telah diampuni dan kita diselamatkan. Kita harus bermurah hati kepada semua orang, bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi juga kepada musuh, kepada orang yang menyakiti atau yang membenci kita sekalipun. Berikanlah apa yang ada bagi kita untuk orang lain yang membutuhkan, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Tuhan telah melakukan dan menunjukkan kemurahan hatinya kepada kita. Kita tidak dihukum, tetapi diampuni dan diselamatkan. Kita bermurah hati kepada semua orang bukan didasarkan untuk mendapatkan balas budi atau pujian, tetapi karena kita memang memiliki niat baik untuk menolong orang yang dalam kesulitan ataupun kesusahan. Seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati itu. Ia tidak memandang dari mana asal dan siapa orang yang ia tolong, karena dia menyadari bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa, tetapi dia mengalami belas kasihan Tuhan sehingga hatinya digerakkan untuk melanjutkan kemurahan Tuhan yang dialaminya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita telah menerima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan untuk kita lanjutkan kepada semua orang. Alkitab menyatakan bahwa ada berkat tersedia bagi orang-orang yang memiliki kemurahan hati, yaitu mendapatkan upah yang besar dari Tuhan seturut dengan pemberiannya. Dan juga kita beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dinyatakan pula bahwa orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tentulah dalam kehidupan kita mengharapkan hal-hal yang baik datang kepada kita. Akan tetapi bagaimana mungkin hal baik datang kepada kita, sedangkan kita tidak melakukan hal baik kepada orang lain? Karena itu apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita kepada orang lain, ini jugalah yang akan kita terima dalam hidup kita. Bukankah dikatakan, apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Demikian kemurahan hati yang telah kita rasakan, kita berikan, kita bagikan kepada orang lain, karena kita telah menerima kemurahan itu. Kemurahan hati adalah salah satu dari buah roh yang harus dihasilkan dalam kehidupan orang percaya. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus,
Ada sebuah lagu rohani seperti ini. Kami akan menyanyikannya, kiranya dapat menjadi pegangan hidup, memotivasi kita untuk terus hidup dalam bermurah hati bagi sesama. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita hidup saat ini adalah karena kemurahan Tuhan. Kita boleh bangun dari tempat tidur, kita boleh mengawali aktivitas hari ini juga karena kemurahan Tuhan, seperti lagu tadi. Dan tentu dalam kehidupan yang kita jalani, kita mengalami berbagai-bagai kemurahan Tuhan. Walaupun kita sering melakukan sesuatu yang kurang berkenan, tetapi kemurahan Tuhan senantiasa dianugerahkan bagi kita. Saatnya kemurahan Tuhan kita salurkan kepada orang lain yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, ajarlah kami senantiasa hidup bermurah hati sama seperti Bapa adalah murah hati. Saat ini Tuhan, kami memohon kepadamu, berikanlah kesembuhan bagi setiap orang yang sakit. Pulihkan semangat orang-orang yang lemah, yang sedang menghadapi pergumulan dan kesusahan dalam hidup ini. Biarlah orang-orang bersukacita dapat menikmati sukacitanya dengan rendah hati dan tetap bersyukur kepadamu. Penuhilah setiap pengharapan serta kerinduan orang-orang percaya yang mengandalkan Engkau dalam hidupnya. Berkati setiap usaha kami, pekerjaan kami, sehingga kami mampu menjadi berkat-Mu bagi semua orang. Tuhan Allah, berkatilah Radio Pelita Kasih, agar senantiasa menyiarkan berita sukacita, yaitu firman-Mu, bagi semua orang yang mendengar dimanapun berada pada saat ini, sehingga setiap orang dapat terberkati oleh pelayanan pemberitaan firman ini. Kami percaya ya Allah, segala jalan kehidupan kami hanya di tangan kuasa-Mu. Kami tidak mampu melakukan apapun tanpa Engkau yang menyertai kami. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepadamu. Dengarkanlah doa kami dan terpujilah nama-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, sahabat Radio Pelita Kasih, marilah kita dengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bibel Fro Juliani Boruta Rihoran di nomor HP 0813 7583 4274.
Dan jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan Harian Shalom. Renungan Harian Shalom ditulis oleh para hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. Bagi yang ingin mendapatkannya, dapat menghubungi kami. Ruang Serbaguna. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi. Bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan ruang serbaguna, dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau di nomor HP 0813 8614 2835. Kedua, Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor HP 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Bapak Ibu sahabat Radio Pelita Kasih, Gereja HKBP Kernolong adalah gereja pertama HKBP di luar Pulau Sumatera, beralamat di Jalan Keramat 4 Kenari, Jakarta Pusat. Adapun jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. HKBP Kernolong digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfro Juliani Boru Tarihoran, dan bersama 28 orang sintua. Tim doa. HKBP Kernolong memiliki tim doa. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan atau sukacita yang ingin didoakan, dapat menghubungi Nyonya Tampu Bolon, Sintua Hotmatiur Boru Manuru di nomor HP 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia Radio Pelita Kasih dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi serta seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Horas. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selama
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah